Oke, halo semuanya, Bayu di sini dan di video kali ini aku ingin share berita-berita supranatural yang terjadi di Yogyakarta beberapa hari ini. Salah satu berita yang cukup mencengangkan dari dunia supranatural itu adalah cerita ojol Yogyakarta yang dikerjai oleh sosok Aisyah dari Malioboro malah nyasar. Oke, setahu saya Aisyah itu Aisyah. Oke, langsung aja kita masuk ya untuk informasinya daripada kalian penasaran. Oke. Sambil komat kami mulut tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Jadi berita ini aku ambil dari Suara Jogja ya teman-teman. Jadi ini aku ambilnya dari Suara Jogja. Di sini itu diceritakan bahwa ojolnya namanya itu Mas Yoga atau Pak Yoga ini, dia itu mengaku dikerjai oleh salah satu penumpangnya. Penumpangnya itu perempuan. Jadi perempuan ini itu dari Malioboro, mungkin ya jalan-jalan kayak gitu ya. Jalan-jalan di Malioboro dan minta dia akhirnya memesan sebuah bike driver ojol ya, Grab bike ataupun Goret seperti itu. Nah, ketika drivernya datang ini, si Pak Yoga ini, dia tidak merasakan hal yang aneh karena waktu itu masih jam 9 malam. Itu penuturan narasumber ya Pak Yoga itu. Lalu si cewek ini minta diantar ke daerah Medjingloor. Jadi daerah Medjingloor itu setelah aku tadi browsing di Google Maps itu di daerah Godean. Jadi kalau dari Malioboro ke daerah Godean itu kurang lebih sekitar 8 kilo atau 20 menitan seperti itu. Dan tingkah laku dari perempuan ini juga layaknya penumpang biasa, jadi bisa diajak omong, lalu bisa diem, lalu ya penumpang biasa seperti itu yang tidak membuat driver ojol ini merasakan hal yang aneh. Lalu ketika sudah sampai di sana, si driver ini mengaku bahwa penumpang yang bernama Aisyah ini itu memberikan uang 50.000 kepada si driver ini, ke Pak Yoga ini. Nah, tapi yang bikin horornya mulai kelihatan itu ketika Pak Yoga ini akan meninggalkan tempat tersebut, di mana pengakuan dari Pak Yoga ini bahwa tempat tersebut yang menjadi titik antar dari penumpang yang bernama Aisyah ini adalah sebuah gorong-gorong dengan banyak pepohonan di kanan kirinya. Ya kalau secara logis emang nggak bisa ya dipikir. Kalian naik motor bonceng seseorang, lalu tiba-tiba masuk ke gorong-gorong tanpa sadar. Dan setelah minta tolong kepada teman-teman sesama driver ojek online itu, Pak Yoga akhirnya dapat keluar dari kawasan Medjingloor ini. Dan ketika dia setelah keluar dari kawasan tersebut, dia akhirnya melihat uang 50.000 yang dikasih oleh Mbak Aisyah ini ternyata berubah menjadi sebuah kain putih seperti itu. Nggak tahu kain kafan atau kain putih seperti itu. Lalu ada lagi yang kedua itu, yang kedua itu namanya adalah Bapak Rudi. Nah, Bapak Rudi ini mendapat orderan juga dari yang namanya Aisyah. Aisyah ini memesan makanan dari kawasan Kuncen Wirobrajan, Yogyakarta. Buat teman-teman yang nggak tahu, kawasan Kuncen Wirobrajan itu adalah kawasan makam yang terbesar di kota Yogyakarta. Makam loh ya. Iki dudu omah coy. Ini makam, dan ya namanya seorang ojek online ya, kita tidak mau kehilangan momen untuk mendapatkan sebuah orderan. Oh iya benar. Lalu akhirnya Pak Rudi ini membelikan orderan tersebut. Setelah membelikan orderan tersebut, memang di sini diceritakan bahwa ketika berkomunikasi via chat di ojek online itu, di aplikasi itu tidak ada hal yang aneh, dan si Aisyah ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Rudi selama dia berkomunikasi. Nah, setelah itu akhirnya si Pak Rudi itu mengantarkan makanannya. Nah, ini yang mulai aneh itu di sini, teman-teman. Jadi tidak langsung diantar ke daerah
yang namanya Kuncen Wirobrajan. Jadi titik antarnya itu ada di sekitar Pasar Klidian. Pasar Klidian itu pasar barang bekas di Yogyakarta. Dan ternyata titiknya itu meleset ke agak barat. Di sini Pak Rudi ini mengikuti titik tersebut dan lama-lama masuk ke daerah pemakaman. Jadi di sini dia masih positive thinking bahwa si orang itu mungkin aja ya mungkin menjaga makam atau orang yang sedang sowan ke makam kayak gitu, lagi nabur bunga terus kelaparan terus beli makanan via ojek online kan juga bisa seperti itu ya. Namun di sini ketika titiknya itu mulai nampak ke salah satu titik pemakaman, komplek pemakamannya seperti itu, gang-gangnya itu, dan merujuk ke salah satu nisan yang rusak. Nah ya udah, akhirnya Pak Rudi itu keluar dari itu komplek pemakaman dan kembali ke jalan yang benar ya. Sambil komat kami mulut tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. bukan kembali ke jalan utama seperti itu. Nah di sini tuh Yogyakarta emang masih kental ya untuk masalah-masalah seperti itu. Nggak tahu ya, mungkin karena era revolusi industri 4.0 seperti ini, jadi hantu-hantu juga akhirnya mulai berevolusi. Yang dulu hanya mungkin memberikan suara, memberikan ketukan, memberikan pertanda angin seperti itu, tapi sekarang mereka juga sudah canggih. Mereka juga bisa menggunakan ojek online sebagai salah satu fasilitas yang ada di dunia mereka. Mungkin lama-lama ada ojek online hantu seperti itu. Oke, mungkin itu juga yang menjadi salah satu pertanyaanku, gimana ya cara mereka punya HP nggak sih mereka itu seharusnya, atau mereka pinjam HP saudaranya yang masih hidup atau gimana ya, karena kan tahu diri kalau hantu itu kan pasti tembus ya kalau megang barang padat seperti itu. Nah mereka memesannya itu seperti apa, mungkin teman-teman yang tahu, teman-teman bisa tulis komentar di bawah. Oke, gitu dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian punya paranormal experience atau cerita-cerita horor yang lain, kalian bisa tulis di komentar. Oke, namaku Bayu. See you on the next video. Bye-bye.